Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam agama, dan juga masih istiqomah kita mengamalkan dalailul khairat, salah satu kitab kumpulan selawat yang dikarang oleh Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Pada kesempatan kali ini kami Al-Fakir Muhammad Ali Ghafir akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan selawat. Di sini adalah kitab Dalailul Khairat. Ini terjemahan Dalailul Khairat. Ini kami tulis tahun 2020. Dan ini adalah cetakan yang ketiga kalinya. Jadi kami menerjemah Dalail ini sudah beberapa tahun yang lalu. Kemudian yang terakhir cetakan tahun 2020 yang berupa ini. Kemudian juga ini adalah buku yang berkaitan dengan selawat juga. Ini diberi nama dengan buku Akinsah. Akinsah itu adalah Aku Cinta Selawat, di mana di dalamnya terdapat beberapa kisah orang-orang yang istiqomah atau kontinu mengamalkan selawat, termasuk juga mengamalkan Dalailul Khairat. Ini dicetak pada tahun 2017. Ini Akinsah, Aku Cinta Selawat. Ini dicetak tahun 2017. Kemudian yang terakhir ini baru-baru ini, yaitu kami tulis tahun ini, yaitu 26 Januari 2023 atau bulan Rajab, 4 Rajab 1444. Ini adalah buku Khasiat Dalailul Khairat. Di sini tertulis Khasiat Dalailul Khairat dan cara membacanya. Alhamdulillah, ini sudah dicetak oleh kami sebanyak 1000 X. Di dalamnya terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan dalail, khususnya khasiat dan cara membacanya. Dalam rumusan masalah yang kami tulis di sini adalah di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengamalkan kitab Dalailul Khairat? Yang kedua, apa khasiat atau manfaat dalam membaca kitab Dalailul Khairat? Dalam buku ini rumusan masalah sudah terjawab semua, yaitu cara membacanya bagaimana atau cara mengamalkan. Kadang-kadang teman-teman itu kebingungan untuk mengamalkan kitab Dalailul Khairat, dan juga kadang-kadang juga bertanya apa khasiat atau manfaat dalam membaca kitab Dalailul Khairat. Ini sudah dikupas dalam buku ini yang disebut dengan buku Khasiat Dalailul Khairat dan cara membacanya. Ada beberapa pembahasan yang ada di sini, yaitu pertama adalah tentu bab pertama, bab 1 latar belakang. Di dalamnya berisikan tentang Dalailul Khairat, kemudian rumusan masalah. Yang kedua, bab kedua cara mengamalkan. Yang A adalah ijazah, yang kedua atau B sanad Dalailul Khairat, dan yang C ada cara mengamalkan Dalailul Khairat. Kemudian bab 3 khasiat Dalailul Khairat, yang A adalah macam-macam khasiat khairat, yang mana di dalamnya ada khasiat yang bersifat umum, ada khasiat yang bersifat khusus. Kemudian bab berikutnya yaitu bab 4 adalah penutup. Jadi dalam buku ini dijelaskan beberapa langkah-langkah untuk cara mengamalkan Dalailul Khairat, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan khasiat, berkaitan dengan cara mengamalkan, yaitu dalam bab 2 ini. Yang pertama adalah ijazah.
Tentu di dalam mengamalkan dalil khairat ini sebaiknya memang harus berguru, artinya ijazah. Artinya kita menerima dari seorang guru yang sudah memang spesialis dalam bidang hal ini, yaitu dalam bidang dalil khairat. Di sini juga dituliskan terdapat ragam proses dalam ijazah dalil khairat. Ada 2 di sini. Seorang syekh atau kiai membacakan kitabul khairat dari awal hingga akhir, dan murid yang menerima ijazah mendengarkan bacaan itu. Setelah bacaan dalil khairat itu selesai, sang syekh ataupun kiai langsung berkata, "Saya ijazahkan bacaan dalil khairat kepada kamu." Kemudian sang murid menjawab, "Saya terima," atau qabiltul ijazah, biasanya seperti itu. Kemudian ada yang kedua, yaitu seorang syekh memberikan ijazah tanpa membaca kitabul khairat tersebut. Beliau hanya berkata, "Saya ijazahkan bacaan dalil khairat kepada kamu." Kemudian sang kiai berdoa. Cara ini biasanya diberikan kepada murid yang sudah paham tentang dalil khairat. Artinya mungkin murid ini bisa saja minta ijazah kepada seorang syekh karena ingin barokah saja. Sebenarnya dia sudah mengamalkan secara kontinu. Kemudian di sini juga terdapat beberapa cara dalam mengawali amalan bacaan dalil khairat. Di sini sudah cukup jelas ada beberapa cara. Kemudian di sini juga ada sanad. Di sini ada beberapa sanad yang telah kami tulis, yaitu sanad dari Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil Sidogiri, juga Ki Ahmad Nawawi Abdul Jalil Sidogiri, dan juga Ki Muzaki Birul Alim Pasuruan, termasuk Ki Abdullah Sahal Bangkalan, dan juga sanad juga terdiri dari Kiai Mamun Zubair Sarang. Kemudian juga ada sanad dari Kiai Fuad Nur Hasan Sidogiri, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri sekarang. Kemudian cara mengamalkan juga di sini sudah lengkap kami tulis bagaimana cara mengamalkan dalil khairat itu. Kemudian pembahasan inti yaitu adalah bagaimana atau apa khasiat dalil khairat. Di sini secara garis besar khasiat dalil khairat ada 2 macam, yaitu khasiat yang bersifat umum. Biasanya khasiat yang bersifat umum ini di antaranya adalah berupa memperoleh cahaya atau nur, akan terkabul segala hajat dan cita-cita, dan bisa bermimpi-mimpi. Ini adalah khasiat yang secara umum, ini disebut sebagian saja. Kemudian juga ada khasiat yang bersifat khusus. Di antaranya adalah khasiat plus dari manfaat umum. Jadi artinya plus tambahan lah. Khasiat dari dalil khairat yang bersifat umum itu ditambah dengan khasiat yang ini. Di antaranya adalah seperti terkabul hajat tambahan, pahala berlipat, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa khasiat. Saya bocorkan saja yang khasiat khusus. Di antaranya adalah khasiat khusus di sini untuk terkabul hajat. Ini bacaannya adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali baitih. Di sini dijelaskan dalam kitab Syarah Dalail Khairat, yaitu halaman 20. Barang siapa membaca salawat ini 100 kali, salawat yang barusan kami baca, dalam setiap hari, maka akan dikabulkan hajatnya sebanyak 100 hajat, dan yang 30 terrealisasi di dunia. Dan juga ada lagi doa diampuni dan bahagia selamanya. Ini sholawatnya, ini adalah kutipan dari Dalail Khairat, yaitu bacaan hari Senin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin
wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ila ila yaumiddin. Ini adalah katanya tadi diampuni dosa dan akan bahagia selamanya. Dalam referensi yaitu dalam kitab sama dengan yang tadi. Di sini dikatakan barang siapa membaca salawat ini setiap pagi dan sore sebanyak 3 kali, maka dosanya akan diampuni dan akan bahagia selamanya. Doanya akan diterima, cita-citanya sukses dan selamat dari ancaman musuh. Ini adalah contoh khasiat-khasiat khusus. Dan banyak lagi di sini tentang hal-hal yang berkaitan dengan khasiat khusus. Ini lagi, ini bacaan hari Rabu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa batil mamat. Di sini dikatakan barang siapa membaca salawat ini sebanyak 1000 kali dalam menghadapi kesusahan dan musibah, maka akan dihilangkan kesusahan dan musibahnya, artinya kesusahan dan musibahnya, dan cita-citanya akan tercapai. Bahkan di sini dikatakan Syekh Ibnu Al-Fahimani bercerita bahwa Syekh As-Saleh Musa Ad-Dharir pernah naik perahu dengan cuaca yang buruk sehingga semua penumpang panik dan menjerit ketakutan. Pada saat ia tertidur dan bermimpi Nabi Muhammad SAW Rasulullah menyuruh agar semua penumpang membaca salawat di atas sebanyak 1000 kali. Lalu ia menyampaikan pesan tersebut pada mereka dan langsung membaca sebanyak 300 kali, dan Allah langsung memberi pertolongan kepada mereka. Artinya diberi keselamatan oleh Allah karena membaca salawat tadi. Kemudian juga ada bacaan kutipan di Dalail Khairat, yaitu bacaan hari Selasa. Di sini disebutkan bacaannya, Allahumma bi khusyu'il qalbi inda sujudi laka ya sayyidi bi ghairi juhudin bika ya Allah ya jalil la sya'ika yudanika fi ghalidil uhudi wa bi kursikal mukallil bin nur ila arsyikal azim al majid wa bima kahna tahta arsyika haqqan qabla an tahluqa as-samawati wal arda wa sawta ar-ru'udi laka idh kunta mithla ma lam tazal qattu ilahan urifta bit tauhid faj'alni minal muhibbin al mahbubin al muqarrabin al arifin al asyikin laka ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya wadud. Ini juga termasuk khasiat khusus bagi Dalail Khairat, yaitu cita-citanya akan tercapai. Bacaan ini sebenarnya tidak semua terdapat dalam Dalail Khairat. Kalau cetakan-cetakan keluaran seperti cetakan Dalail Khairat Sidogiri, bacaan ini ada. Karena memang ada beberapa versi di sini. Ada yang mengatakan bacaan hari Selasa itu ditambah dengan kalimat ini atau dengan doa-doa ini. Apa khasiat daripada yang tadi itu? Di sini dikatakan dalam kitab Ad-Da'iyah, dalam kitab Ad-Da'iyah karya Syekh Abil Qasim Abdul Ghafur bin Abdullah bin Muhammad dijelaskan, saya mempunyai cita-cita dan selama 30 tahun saya berdoa pada Allah. Pada suatu saat saya tidur dan bermimpi bertemu dengan seseorang seraya berkata, wahai Abil Husain, ambillah kalimat sumpah ini, yaitu doa yang tadi itu, dan bersumpahlah dengan kalimat tersebut dalam cita-citamu itu. Lalu saya mengikuti anjuran tersebut, dan pada saat itu pula cita-citaku langsung sukses. Ini amalan-amalan yang ada dalam Kitabul Khairat. Jadi ini sangat penting dimiliki oleh para pecandu Dalail Khairat, orang-orang yang ahli mengamalkan Dalail Khairat, atau tentu orang yang masih belum mengamalkan Dalail Khairat, monggo mulai sekarang kita mengamalkan.
jangan ditunda lagi, dan diharuskan kita melalui proses-proses yang telah ada seperti yang dikatakan tadi, dengan cara kita ijazah kepada syekh ataupun kepada guru. Dan kalau bisa kita miliki hal-hal yang buku-buku yang berkaitan dengan dalal khairat, seperti bisa kita miliki buku Hasiat Dalal Khairat dan cara membacanya. Ini bukunya, ini buku yang berkaitan dengan Hasiat Dalal Khairat. Memang ditulis oleh kami, yaitu tahun ini juga alhamdulillah sudah dicetak, tapi terbatas, yaitu cuma 1000 X. Nah, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tujuan kami di sini adalah tidak ada lain, ajakan tentu kepada diri kami untuk selalu istiqomah membaca salawat, khususnya Dalal Khairat, dan tentu kepada mustami'in mustami'at, para pendengar muslimin muslimat, monggo kita amalkan kitab Dalal Khairat, kita istiqomahkan, kita selalu membacanya dengan rutin. Insya Allah akan diberkahi oleh Allah, insya Allah akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah, termasuk keluarga besar kita menjadi orang yang istiqomah baca salawat dan juga baca Dalal Khairat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.